Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah kasus yang belakangan ini nyita banget perhatian publik, yaitu serangan air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus. Di permukaan, kasus ini kelihatannya kayak tindak kriminal keji biasa, ya kan? Tapi tunggu dulu. Kalau kita bongkar laporan investigasi dari Kontras dan analisis dari jurnal Sosio Justisia, kita bakal lihat kalau kasus ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari masalah impunitas sistemik di negara kita. Kita bakal lihat jauh melampaui ilusi di permukaan dan ngebongkar apa yang sebenarnya lagi dimainkan di balik layar. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan kalau kita mau mikir pakai nalar kritis adalah ini. Pelaku penyerangan ini kan melibatkan anggota intelijen militer, lebih tepatnya BAIS TNI. Kok bisa intelijen yang sangat terlatih justru ninggalin jejak yang super jelas? Mereka beraksi di ruang publik, terekam CCTV pula. Masa sih ini murni kecerobohan yang kebetulan aja? Coba deh kita lihat lini masanya bareng-bareng. Rangkaian peristiwanya itu cepat banget dan agak aneh. Februari 2026, Andrie Yunus vokal banget nyuarain kritik konstitusional lewat Judicial Review UU TNI di MK. Nggak lama kemudian, tanggal 12 Maret, serangan air keras itu terjadi. Dan yang bikin kita makin geleng-geleng kepala, di bulan April, 4 anggota BAIS TNI ini langsung ditangkap kilat. Cuma butuh sebulan untuk kasus yang libatin aktor militer. Wah, penangkapan secepat ini pastinya bikin kita mikir keras kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama, the signature. Kita bakal dekonstruksi apa yang disebut sebagai amatirisme profesional. Poin krusialnya di sini, apakah aksi mereka yang terekam CCTV publik ini beneran karena operasi yang gagal? Temuan kita nunjukin kalau kita tuh nggak boleh ngeremehin pelaku dengan cuma melabeli mereka sebagai oknum emosional yang lagi hilaf. Ingat loh, intelijen militer itu dilatih buat gerak tanpa bayangan. Jadi ketika jejak itu dipamerkan secara gamblang, kita wajib nanya, ini murni kelalaian atau malah sebuah pesan teror? Kecerobohan pelaku ini sama sekali bukan kesalahan emosional. Jejak yang sengaja ditinggalkan itu ibarat sebuah tanda tangan. Ini adalah bagian dari desain operasional yang udah dikalkulasi matang banget buat ngirim pesan teror yang nyata ke publik dan masyarakat sipil. Tujuannya bukan cuma buat ngelukain satu orang secara fisik, tapi buat ngintimidasi siapa aja yang berani vokal, biar mereka mikir 1000 kali sebelum bertindak. Bikin merinding kan? Lanjut ke bagian 2, The Anchor Trap. Kita akan bongkar manipulasi emosional di ruang sidang. Coba perhatiin kontras yang tajam banget ini. Versi narasi resmi auditor militer bilang motif penyerangan ini murni dendam pribadi dan mereka cuma ngajuin 4 terdakwa di persidangan. Tapi, temuan independen Kontras membeberkan fakta yang jauh lebih ngeri. Ternyata ada setidaknya 16 aktor lapangan dan mereka nyantai aja kumpul di rumah dinas Kementerian Pertahanan sebelum dan sesudah insiden. Pengadilan kelihatannya pengen banget mereduksi operasi intelijen masif ini jadi cuma cerita emosional receh dari 4 orang pion. Nah, disinilah letak manuvernya. Ini yang kita sebut sebagai jebakan jangkar emosional. Tindakan konstitusional yang sah, yaitu gugatan ke MK, malah dibingkai ulang di sidang jadi narasi menginjak-injak institusi. Kenapa dibelokkan gitu? Ya untuk memicu polarisasi. Ini taktik jitu biar nalar publik terjebak dalam sentimen ngebela martabat lembaga. Dan bahayanya, tanpa sadar kita jadi memaklumi atau menormalisasi kekerasan fisik yang dialami korban. Jangan sampai kita kena jebakan ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, The Doctrine War, di mana pengadilan militer bertindak sebagai arsitektur impunitas. Kontras ngasih sorotan tajam banget ke pasal yang didakwakan. Auditor militer cuma pakai pasal penganiayaan berat dengan alasan klasik buat ngasih efek jera. Padahal nyiram air keras ke wajah orang itu jelas-jelas harusnya masuk kategori pembunuhan berencana. Label efek jera inilah yang secara teknis difungsikan sebagai tembok doktrin. Tembok ini memutus rantai komando, mastiin kalau investigasi itu cuma mentok di level pelaku lapangan aja dengan hukuman yang ringan. Sementara itu, para arsitek strategis di belakangnya udah pasti duduk aman dan tak tersentuh. Kalau kita bedah jurnal akademik Sosio Justisia, akar masalah dari tembok tadi itu ada di dualisme hukum kita. Secara aturan di UU TNI tahun 2004, para jurid yang ngelakuin pidana ke sipil harusnya diadili di peradilan umum yang terbuka. Tapi prakteknya, kasus ini tetap ditarik paksa ke peradilan militer gara-gara UU tahun 1997 yang belum direvisi. Di sana transparansinya minim banget dan pastinya sangat rentan sama bias institusi karena ya mereka mengadili anggota mereka sendiri. Terus kenapa bias itu pasti terjadi? Jawabannya ada di konsep esprit de corps atau jiwa korsa. Jurnal tadi ngejelasin kalau rasa solidaritas militer ini emang vital banget buat kedisiplinan internal mereka. Tapi, pas dihadapin sama kasus kejahatan terhadap warga sipil, jiwa korsa ini malah jadi tameng pelindung buat si pelaku.
Prinsip kesetaraan di mata hukum jadinya perlahan-lahan runtuh. Oke, kita sampai di bagian keempat, sintesis. Kita bakal bahas tentang hiburan hukum dan imunitas kognitif. Literatur akademik ini mendokumentasikan konklusi yang sangat jelas. Impunitas di sistem kita itu bukan sebuah bug atau kegagalan loh, melainkan emang fiturnya. Hukum yang kelihatannya garang dan tegas di luar tapi kropos di dalam, itu sebenarnya adalah struktur yang emang sengaja dirawat buat memelihara impunitas itu sendiri. Inilah skenario yang lagi kita tonton, law entertainment atau hiburan hukum. Sidangnya digelar gede-gedean, ada pelaku yang ditangkap cepat, publik pun merasa puas karena seolah ada ketegasan. Tapi ingat, ini ilusi. Kayak kutipan ini bilang, kejahatan yang sempurna itu bukan kejahatan yang sukses nyembunyiin pelakunya, tapi kejahatan yang sukses menyembunyikan tujuan akhirnya. Skenario hiburan hukum ini benar-benar sukses mengubur siapa aktor intelektual sebenarnya. Makanya, peringatan keras buat kita semua di ranah sipil. Kita harus ngebangun yang namanya imunitas kognitif. Kedaulatan nalar kita harus tegak berdiri buat ngedeteksi manipulasi. Jangan gampang terperdaya sama penangkapan kilat di permukaan. Kenali itu jebakan narasi emosional di sidang. Pahami batasan peradilan militer. Dan yang paling penting, kita harus terus dorong pembentukan TGPF atau tim gabungan pencari fakta yang beneran independen buat ngebongkar rantai komando ini sampai bersih. Sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan provokatif ini. Kalau sistemnya aja udah didesain sesempurna itu buat melindungi para arsitek di belakang layar, terus siapa sih yang sebenarnya lagi diadili di ruang sidang itu? Ketika mesin keadilan cuma dipakai sebagai tabir asap, adalah tugas kita buat terus mengejar dan menuntut kebenaran. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah analisis kita kali ini. Sampai jumpa di pembedahan materi seru berikutnya.